Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok kami yang berjudulkan Pasar Modal. Anggota kelompoknya yaitu ada Al-Hadi Rohman, Alia Nur Hambali, Dea Cahya Rizkiani, Dandi Liandi, Moch Rizky Pahreji, Muhammad Halimul Hakim, dan saya sendiri Siti Naila Maharani. Pasar modal atau bursa efek adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dana jangka panjang melalui perdagangan surat berharga. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai proyek pembangunan jangka panjang seperti pembangunan pabrik, jalan tol, dan pengembangan produk. Berbeda dengan pasar uang yang menyediakan dana jangka pendek. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi dasar hukum pasar modal di Indonesia yang mengatur perlindungan investor, transparansi emiten, dan pengawasan pasar. Ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang PPSK, agar sesuai dengan perkembangan sektor jasa keuangan. Dalam pelaksanaannya, pengaturan dan pengawasan pasar modal dilakukan oleh OJK untuk menjaga transparansi dan kredibilitas pasar. Fungsi pasar modal adalah sebagai sarana pendanaan jangka panjang bagi perusahaan atau pemerintah dan wahana investasi bagi pemodal, sekaligus berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Produknya yang pertama yaitu ada saham. Saham adalah tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Pemilik saham berhak memperoleh keuntungan perusahaan. Jenis saham yaitu ada saham biasa, memberi hak suara kepada pemiliknya. Lalu yaitu yang kedua yaitu saham preferen, memberi dividen tetap seperti obligasi tetapi tetap memiliki risiko kerugian perusahaan. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang atau perjanjian pinjaman antara pemodal dan perusahaan atau penerbit obligasi. Pemegang obligasi memperoleh bunga yang disebut kupon. Ada juga obligasi tanpa bunga yang disebut zero coupon bonds. Pemegang obligasi tidak termasuk pemilik perusahaan sehingga tidak memiliki hak suara. Yang ketiga yaitu right issue. Right issue adalah hak bagi pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan perusahaan terlebih dahulu dengan harga lebih murah dibanding harga pasar. Hak tersebut juga dapat dijual kepada pihak lain jika tidak digunakan. Yang keempat yaitu waran atau warrant. Waran adalah surat berharga yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada harga dan waktu tertentu. Waran dapat memberikan keuntungan berupa capital gain, tetapi juga memiliki risiko jika harga saham perusahaan turun sehingga waran menjadi tidak bernilai. Yang kelima yaitu ada reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Reksadana memudahkan masyarakat untuk berinvestasi karena dikelola oleh pihak yang ahli dan dapat diperjualbelikan. Mekanisme yang pertama yaitu ada pratransaksi dan administrasi meliputi pembukaan rekening efek, pemberian amanat beli atau jual saham dan pembayaran komisi kepada pialang. Yang kedua yaitu aturan perdagangan saham dilakukan dalam satuan lot, sedangkan transaksi di luar lot menggunakan pasar negosiasi. Harga saham terbentuk dari permintaan dan penawaran serta dijamin oleh prinsip good delivery dan good fund dengan dukungan PT KPEI dan PT KSEI. Investor dapat memperoleh capital gain dan dividen, tetapi juga dimiliki risiko kapital dan loss dan risiko likuiditas. Peran yang pertama yaitu ada saran penambah modal, membantu badan usaha mendapatkan dana segar dengan cara menjual saham kepada masyarakat atau lembaga. Yang kedua yaitu ada sarana pemerataan pendapatan. Masyarakat yang membeli saham akan mendapatkan dividen atau bisa disebut dengan pembagian keuntungan, sehingga pendapatan perusahaan tersebar ke publik. Yang ketiga yaitu ada peningkatan kapasitas produksi. Tambahan modal dari pasar modal memungkinkan perusahaan meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat yaitu penciptaan kesempatan kerja. Perkembangan perusahaan dan industri yang didukung modal kuat akan membuka banyak lapangan pekerjaan baru.
Yang kelima yaitu ada peningkatan pendapatan negara. Negara memperoleh pemasukan melalui pajak yang dikenakan pada setiap dividen yang dibagikan. Yang keenam yaitu ada indikator perekonomian negara. Ramainya aktivitas jual beli di pasar modal menunjukkan bahwa bisnis berbagai perusahaan sedang berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari PPT